Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 1 akan membawakan materi tentang morfologi bahasa Indonesia. Yang pertama, morfologi bahasa Indonesia. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Telah kita ketahui bersama bahwa selain dari ilmu linguistik, ilmu biologi, dan ilmu geologi juga menggunakan istilah morfologi. Ketiganya sama-sama mengkaji tentang bentuk. Jika morfologi biologi membahas tentang bentuk makhluk hidup. Morfologi biologi membahas tentang bentuk buatan bumi. Maka morfologi linguistik mempelajari tentang seluk-beluk perubahan bentuk kata serta pengaruh terhadap golongan dan arti kata tersebut. Selanjutnya, pengertian morfologi linguistik. Secara etimologi, morfologi berasal dari kata morphologi yang terbentuk dari bahasa Yunani, yaitu morf yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Jadi, morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Menurut Verhaar, morfologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari bentuk-bentuk kata dalam penggunaan dan konstruksi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu posisi morfologi dalam linguistik. Di sini morfologi bersama sintaksis merupakan cabang linguistik dalam taraf gramatikal. Di batas antara keduanya yaitu morfologi dan sintaksis memang tidak begitu jelas karena kata notabene adalah satuan terbesar dan morfologi merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Sehingga untuk membedakannya perlu dipahami bahwa morfologi mempelajari tentang struktur internal kata, sedangkan sintaksis mempelajari tentang eksternal kata. Selain itu, morfologi juga dikaitkan dengan fonologi, di mana terdapat istilah morfofonemik. Morfofonemik ialah perubahan bunyi yang terdapat pada morfologi. Contohnya yaitu seperti kata harian, terdapat perubahan pada yaitu menjadi harian. Selanjutnya contoh lainnya yaitu jawaban yang terdapat perubahannya pada b yaitu menjadi jawaban. Bismillah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi morfem. Sebagaimana yang telah disebut-sebut sebelumnya, yaitu morfem. Apakah yang dimaksud dengan morfem? Baik, saya akan menjelaskan. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Jadi yang dimaksud di sini, morfem itu adalah satuan gramatikal yang tidak lagi ada di bawahnya morfem. Misalkan kita mengambil contoh pada kata membatu, berasal dari kata men dan batu, keduanya adalah morfem. Mengapa dikatakan keduanya adalah morfem? Karena keduanya memiliki makna. Misalkan pada kata membatu berasal dari kata men dan batu, kedua adalah morfem. Tentu saja karena memiliki makna. Men berarti menjadi perubahan atau keadaan dalam kurung atau bisa disebut menjadi. Sedangkan batu, sebagaimana kita ketahui bahwa batu adalah benda alam yang strukturnya keras. Dengan penggabungan keduanya maka diperoleh kata membatu yang artinya menjadi batu. Apabila kita mengambil pada kata contoh pada kata batu, yaitu memiliki susunan atau segmentasikan dari kata bah dan tu. Jadi keduanya tidak memiliki makna sehingga merupakan bukan morfem. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Sebelumnya perlu diketahui bahwa morfem sebenarnya adalah barang abstrak atau dengan kata lain hanya ada dalam konsep kita. Sedangkan yang konkret
pada pertuturan adalah alomorf, sehingga alomorf biasa disebut sebagai realisasi morfem. Misalnya pada morfem sapi direalisasikan dalam bentuk leksikal yaitu sapi. Kemudian pada morfem men direalisasikan dengan men dalam pertuturan. Pada umumnya sebuah morfem hanya memiliki satu alomorf. Misalnya sapi, alomorfnya sapi. Namun ada sebagian morfem yang memiliki beberapa alomorf. Misalnya ber, alomorfnya ada ber, be, bel, dan bel. Agar lebih jelas bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Ini dia alomorfnya itu ber. Morfemnya itu ber, morfemnya itu ber, alomorfnya ber, be, dan bel. Adapun contohnya pada kata ber itu berada dan bertemu. Dan contoh kata be itu bekerja dan beternak. Dan contoh pada kata bel itu belajar. Ini belajar. Bahkan juga morfem memiliki 6 alomorf. Bisa kita lihat pada tabel ini. Ini dia morfemnya me. Alomorfnya me, mem, men, men, meng, sama menge. Dan contoh kalimatnya, contoh katanya itu me itu melihat, mem itu memberi, men itu mendapat, men itu menyapu, meng itu mengusir, dan menge itu mengelap. Selain istilah morfem dan alomorf, terdapat juga istilah morf. Morf dalam bentuk yang belum diketahui statusnya, apakah sebagai morfem atau alomorf. Wujud morf sebenarnya sama dengan alomorf. Jadi sering dikatakan juga bahwa morf termasuk alomorf. Contohnya pada kata tandai, huruf I dalam kata tersebut merupakan sebuah morf, meskipun hanya berupa satu huruf. Jenis morfen. Sesuai buku Morfologi Bahasa Indonesia karya Abdul Chair, morfologi memiliki beberapa jenis berdasarkan kriteria. Di antaranya itu adalah kebebasan, keutuhan, makna. Yang saya akan jelaskan di sini adalah berdasarkan kebebasan. Ya, untuk dapat digunakan dalam sebuah pertuturan, morfem dibagi menjadi atas dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ialah morfem yang dapat langsung digunakan dalam pembicaraan atau pertuturan tanpa membutuhkan morfem lain. Dengan kata lain, morfem bebas bisa berdiri sendiri dan memiliki makna tanpa harus dikaitkan dengan morfem lain. Contoh morfem bebas ialah pergi, hijau, dan air, dan sebagainya. Di samping itu, morfem terikat ialah morfem yang harus berkaitan dengan morfem lain agar bisa digunakan dalam sebuah kalimat ataupun tuturan. Contoh morfem terikat adalah semua afiks dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa morfem dasar seperti kata juang, henti, geletak. Morfem tersebut tidak bisa berdiri sendiri yang penggunaannya harus digabung dengan morfem lain. Contoh, kata berjuang, berhenti, tergeletak. Kata yang pertama adalah kata berjuang. Kata berjuang ini adalah kata dasarnya adalah juang. Kemudian ditambahkan morfem lain menjadi berjuang. Yang kedua adalah henti. Kata dasarnya adalah henti, kemudian ditambahkan morfem lain menjadi berhenti. Yang terakhir adalah geletak. Kata dasarnya adalah geletak, kemudian ditambahkan morfem lain menjadi tergeletak. Artinya morfem terikat ialah morfem yang harus dikaitkan dengan morfem lain agar bisa digunakan dalam sebuah kalimat maupun dengan tuturan. 2. Berdasarkan keutuhan bentuknya.
Morfem dibagi menjadi atas dua. Yang pertama, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh merupakan suatu kesatuan yang utuh. Semua morfem dasar, baik bebas maupun terkait, serta prefiks, infiks, dan surfiks termasuk ke dalam morfem utuh. Sedangkan yang dimaksud dengan morfem terbagi adalah morfem yang secara fisik terbagi atau bisa disisipi dengan morfem lain. Contoh dari morfem adalah konfiks. Dalam bahasa Indonesianya seperti pean, kean, dan peran. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua kata beran itu adalah konfiks. Seperti pada kata berpakaian. Imbuhan beran pada kata tersebut bukanlah konfiks, melainkan kombinasi infiks. Berbeda dengan kata beran pada kata bermunculan. Pada kata tersebut, imbuhan beran merupakan konfiks. Nah, untuk membedakan antara konfiks dan kombinasi afiks ialah dengan cara memisahkannya. Apabila dipisahkan menjadi dua kata yang gramatikal atau salah satunya, maka hal itu masuk ke dalam konfiks. Masuk ke dalam kombinasi afiks. Namun sebaliknya, jika dipisahkan, namun kedua kata tersebut sama-sama tidak gramatikal, maka imbuhan tersebut masuk ke dalam konfiks. Untuk lebih jelasnya, misal pada kata berpakaian, bila dijadikan menjadi dua kata yaitu berpakai dan pakaian, dapat kita lihat bahwa salah satu dari kedua kata tersebut gramatikal pada kata berpakai. Nah, sedangkan pada kata bermunculan, bila dibagi menjadi dua kata yaitu bermuncul dan munculan, keduanya sama-sama tidak gramatikal. Artinya pada kata bermunculan ini masuk ke dalam konfiks. Selanjutnya yaitu 3. Berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata, morfem dibagi atas menjadi 2, yaitu morfem dasar dan morfem afik. Morfem dasar ialah morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi, misalnya morfem buku, bunga, dan merah. Sedangkan morfem afiks ialah morfem yang tidak pernah menjadi dasar, melainkan menjadi pembentuk dalam proses morfologi, misalnya morfem me, kan, pe, an. 4. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental dapat diartikan sebagai morfem yang terbentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan, misalnya morfem lihat, ter, sikat, dan la. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk dan nada, tekanan, durasi, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia tidak ditentukan morfem jenis ini, namun di Cina, Thailand, dan Burma terdapat fonem suprasegmental. Baik, saya akan menjelaskan morfem wujud dan morfem tak berwujud. Sesuai dengan namanya, morfem wujud berarti morfem yang secara nyata ada. Sebaliknya, morfem tak berwujud tidak memiliki kehadiran secara nyata dalam bahasa Indonesia. Semua termasuk morfem wujud, namun dalam bahasa Inggris, morfem tak berwujud dapat ditemukan. Adapun penjelasan mengenai morfem bermakna leksikal dan morfem tak bermakna leksikal. Kedua jenis morfem ini ada jika dipandang berdasarkan ciri semantik morfem. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang telah memiliki makna secara inheren dalam dirinya. Sedangkan morfem tak bermakna leksikal ialah morfem yang tidak memiliki makna sebelum dirangkai dengan morfem yang lain. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 1. Mungkin kita terkendala dikarenakan adanya virus, yaitu COVID-19 atau Corona. Namun itu bukan merupakan penghambat untuk berjalannya pembelajaran. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu dari saya, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.